Nah, udah ketahuan belum nih kotaknya warna kuning nih? Kira-kira apa? Kok kotaknya warna kuning? Oke, kita buka. Yo, what's up guys, and welcome back to Best in Otak YouTube channel sama gue Malvin. Dan hari ini gue pengen ngajakin kalian semua unboxing sebuah HP, bisa dibilang worth it buat saat ini, terutama banyak banget sekarang beberapa waktu terakhir keluar HP 3 jutaan. Ada Realme 3 Pro, ada Vivo S1, ada beberapa HP lain juga. Dan yang ada di box ini merupakan HP pilihan gue karena gue suka banget HP ini. Sebenarnya bisa dibilang ini HP favorit gue tahun lalu. Kalian semua pada tahu nggak nih HP apa? Belum tahu kan? Nah, ini gue juga kepikiran bikin konten ini karena gue lihat beberapa tech YouTuber lain juga lagi sering-seringnya bikin konten kayak HP lama yang masih worth it di tahun 2019 ini. Dan kita juga semua tahu HP-HP yang dari 2 tahun kemarin itu sebenarnya dari segi performance itu nggak terlalu beda jauh. Cuma penambahan fitur aja kayak ada under-screen fingerprint, ada wireless charging lah, ada IP rating, ada NFC, dan semuanya ada di dalam HP ini. Dan harganya berapa? Harganya sekitar 3,5 jutaan juga. So, yes, tanpa basa-basi lagi langsung aja kita mulai unboxingnya. Let's go! Yes, gua udah nggak sabar guys. Langsung aja kita buka. Ini gua kemarin beli di e-commerce favorit. Dan harganya itu sebenarnya 3,85 juta rupiah, tapi gue dapet cashback jadi sekitar 3,6 lebih lah jatuhnya. Nah, sekarang langsung aja kita buka karena dikirim pakai Gojek, mungkin packagingnya simple aja ya. Nah, udah ketahuan belum nih kotaknya warna kuning nih? Kira-kira apa? Kok kotaknya warna kuning? Oke, kita buka dari belakang. Nah, udah kelihatan tuh ya. Yes, so this is Tim Pixel Google, tapi kira-kira Pixel apa yang gue favoritin banget tahun lalu. Kalau kalian semua penonton lama mungkin pada tahu. Yes, ini dia Pixel 2 XL. Tapi kok kotaknya warnanya gini ya? Oops. Kayak gue pesen kotaknya ada dikasih casing juga guys. Jadi ini sebenarnya gue beli ya, as you guys know, second, beli bekas, dan gue yakin mungkin ini adalah bekasan dari luar negeri, atau kalau kata bahasa penjual-penjual yang di Batam itu ex-Inter. Banyak juga yang bingung nih ntar pada diblokir nggak ya. Setahu gue sih ya saat ini masih belum, katanya sampai Agustus, tapi itu juga hukumnya gue rasa nggak bakal sesimpel itu diterapin tiba-tiba HP-HP yang beli di luar negeri nggak bisa pakai lagi. Dan menurut gue it never happens until it really happens. Jadi ya kita tunggu aja untuk update selanjutnya dari kementerian. Semoga hukumnya lebih jelas, karena menurut gue sekarang masih belum jelas banget hukumnya mana. Makanya gue masih nggak pusing lah kalau mau beli HP apa yang kalian suka, beli dulu aja mumpung masih ada. So this is it, this is Pixel 2 XL. Sebenarnya sebelumnya gue mau kasih tahu kalian dulu, ini dia HP favorit gue tahun lalu, Pixel 2 XL Panda yang rusak. Dan kalau kalian bisa lihat dari atas nih udah pecah juga layarnya. Awal tahun ini sih sebenarnya rusaknya pas gue bawa ke Cina kemarin waktu gue ngecas, nggak tahu kenapa mungkin voltasenya yang beda, ada yang rusak di dalamnya, akhirnya nggak bisa hidup lagi. Jadi gue cukup sedih dan gue coba benerin ini sampai gue bawa ke Singapura kemarin guys, bawa ke LG centernya, dan katanya mending lu beli HP baru aja, kata tukang servisnya kayak gitu. Jadi ya udah gue pasrahin, akhirnya gue simpen aja ini. Dan akhirnya ketika gue kemarin habis review Pixel 3a, kalian semua udah pada tahu menurut gue itu nggak worth it, dan akhirnya gue jual dan duitnya gue pakai buat beli Pixel 2 XL ini. Pertama dari kotaknya, gue dulu juga nggak sempet ya bikin video unboxing Pixel 2 XL, makanya akhirnya baru kesampaian sekarang. Nah di sini kita bisa lihat boxnya, menurut gue agak aneh sih. Harusnya kalau gue pesan yang warna panda guys, jadi harusnya ini warnanya hitam bukan putih. Dan gue ngeliat pun kotaknya juga kayaknya bukan kotak yang asli, karena kotak yang asli nggak kayak gini bentuknya. Bentar gue ambil kotak yang asli. Ini dia guys, kita pinggirin dulu casingnya. Jadi kalau kotak yang asli, yes, berasa beda dari segi warna, udah jauh beda. Ini mungkin udah warnanya udah luntur. Ya. Kemudian di bagian pinggir juga beda guys, kalian bisa lihat. Dan warna untuk Pixel 2 XL sendiri ini nggak ada yang warna putih kayak gini, ya cuma ada warna hitam sama warna panda tadi yang ini. Oke, di bagian kiri ya kiri sama, di bagian belakangnya yang beda. Terus di bagian bawah juga udah nggak ada stiker IMEI-nya. Ini masih ada yang asli. Gue pikirin sebentar yang kotak yang asli. Sekarang kita lihat nih guys isi sebenarnya. Gue nggak sabaran banget. Semoga ini sih katanya kondisinya 98-97%. Jadi gue expect bakalan lumayan oke. Nah ini dia guys. Oke, ternyata benar isinya panda. Isinya nggak warna putih kayak gini. Nah kalau kita bisa lihat nih, ini dia kondisinya. Mungkin agak sedikit ada lecet kalau gue lihat, terutama di bagian bawah. Kalau kalian lihat sedikit lebih dekat, mungkin kelihatan ya.
Atau kalau kalian nggak kelihatan juga ya udah, pokoknya ada sedikit lecet aja guys di sini, sama ada bekas stiker kayaknya kalau gue lihat. Oke, sekarang gue coba keluarin. Nah, ini bagian di bagian depannya dia udah tempelin tempered glass. Jadi tempered glassnya setahu gue memang karena Pixel 2 XL ini layarnya curve di ujungnya, jadi nggak rapi. But it's better than nothing. Sekarang kita lihat di bagian bawah. Again, menurut gue ini kayaknya palsu. Coba kita compare sama yang asli ya. Oke, nah ini yang asli. So, here we go. Dari tadi penulisan fontnya beda, bentuk stikernya juga beda. Kalau kita lihat nih ada tulisan Bonjour ya. Mungkin ini dari bekasan Eropa kali ya. Oke, di sini ada chip ejector tapi udah nggak ada posisinya. Kemudian di bagian ini ada manual. Manualnya juga ya bahasanya Bon alors Comencon. Salah. Lanjut. Dan kabel yang dikasih ini kabel nggak tahu dari mana. Karena Pixel itu menggunakan kabel C to C, jadi dia Type C ke Type C, nggak pakai USB-A. Tapi ini dikasih USB-A ke USB-C. Oke, chargernya pun... chargernya adalah adaptive fast chargingnya Samsung. Bagus, bagus. Nggak tahu nih bisa nggak dipakai fast charging. Kayaknya nggak bisa deh. Setahu gue, Pixel itu nggak kompatibel sama QC 3.0, tapi dia kompatibel sama USB Power Delivery. Karena Google pengen semua distandarisasi jadi USB Power Delivery untuk Android. But again, ya udahlah, dikasih cas. Dan yes, itu aja, nggak ada isinya lagi. Setahu gue juga di sini ada sebuah apa ya kemarin ya? Kayaknya earphone Type C ke USB-C deh. Coba gue lihat ya. Ini di kotak yang asli. Oke, ada ininya juga yang nggak ada di sebelumnya. Jadi adaptor USB-C untuk USB sama ini dia dongle buat earphone ke Type C. Yes, jadi itu guys sedikit perbedaan yang asli sama yang gue beli bekas. Harap dimengerti karena ini gue rasa memang bekasan internasional. Oke, saatnya penentuan. Ini dia smartphone-nya. Jadi dari segi fisik sih gue lihat nggak ada lecet yang berarti banget. Cuma bekas pemakaian aja di bagian belakang yang mungkin kalian semua sedikit kelihatan di kamera. Gue nggak yakin. Tapi yes, basically kamera juga semua aman. Nggak ada retak di kaca-kacanya. Semua layarnya juga aman. Cuma ada bekas fingerprint aja. Sama di bawahnya ada sebuah stiker guys. Ini kelihatan nggak kalian? Ada stiker sama ada lubang USB-C yang agak sedikit kotor kalau dilihat. Oke, langsung aja kita hidupin. Nah, kita bisa lihat layarnya guys dengan bezel-bezelnya. Iya, karena ini diluncurin tahun 2018 atau 2017 gitu ya guys. Jadi ya ini masih screen ratio-nya 18:9. Kelihatan agak jadul sebenarnya kalau kita compare ke zaman sekarang di mana HP-HP udah pada full screen semua. Dan yes, langsung masuk ke screen utama, nggak ada booting-bootingnya lagi. Jadi mungkin udah disetting sama mereka. But anyway, sekarang kita lihat lagi di bagian depan ada selfie kamera ini di bagian kiri atas. Punya gua ini kemarin pecah guys karena gua sempet jatoin dan gua nggak pakai tempered glass, jadi gua sedikit menyesal ganti kacanya karena panelnya AMOLED itu mahal banget. By the way, ini panelnya AMOLED, resolusinya oke banget, ini Quad HD jadi 1440p x 2880. Jadi ini lebih tajam dibandingin smart. Gua lagi pakai Huawei P30 Pro, ini screennya cuma 1080p jadi ya balik lagi karena 1080p tapi full screen ya tetap berasa lebih modern, dan ini 1440p AMOLED. Nah, karena panelnya AMOLED guys, ini P AMOLED bukan Super AMOLED, dia panelnya agak sedikit ada blue shift. Kalau kalian lihat dari samping ini ada sedikit warna kebiruannya. Tuh. Sekarang gue coba jabarin kalian specs-nya kali ya, daripada gue ngoceh-ngoceh basa-basi nggak jelas. Pertama, ini prosesornya Snapdragon 835. Jadi itu prosesor terbaiknya Snapdragon sekitar 2 tahun lalu, 10 nanometer. Performance-nya oke banget. Nanti gue cek AnTuTu benchmark-nya. RAM-nya 4GB, ROM-nya 64GB. Ini bisa, bukan bisa sih, dia punya Google Storage atau Google Drive-nya tuh unlimited untuk yang fotosnya. Jadi untuk foto, biasa kan paling banyak kalian pakai untuk foto. Ini tercover semua sama Google Photos Drive. Jadi kalian bisa upload full quality tanpa ada batasnya. Kemudian yang ketiga, baterainya 3520 mAh selama pemakaian gua sebelum-sebelumnya pas gua pakai yang ini, menurut gua baterainya cukup buat seharian lebih lah. Tapi tiap malam kalian tetap mesti ngecas. Dan ngecasnya pun juga bisa pakai 18 watt guys. Jadi 18 watt itu power delivery. Jadi buat kalian yang pakai power bank itu Type C ke Type C. Kemudian kamera belakang ini ada 12 megapiksel, masih ada fingerprint scanner, belum under screen fingerprint sampai yang kayak Pixel 3 pun juga masih belum. And yes guys, Google Pixel 2 XL ini juga punya fitur IP67 Water and Resistant Plus
NFC. Oh ya, ini juga ada dual stereo speakers guys. Gue tuh demen banget dulu nonton konten multimedia di smartphone ini karena dia punya stereo speaker yang dua-duanya kencang atas dan bawah. Kalau kalian bisa lihat nih bentuk speakernya juga grillnya gede. Jadi buat harga 3,8 juta rupiah kalian dapat semua dalam smartphone ini. Oke, sekarang gue pengen download beberapa aplikasi dulu ke smartphone ini, terus kita bakal tes benchmark, kita tes soundnya, kita tes speakernya, tes kameranya juga. Oke? Wait a minute. A few moments later. Oke, so gue udah upload beberapa aplikasi guys. Pertama Antutu Benchmark, gue tadi juga udah tes dan sekarang kita lihat hasilnya. Yes, here we go, hasilnya 202.738. Jadi buat harga 3 juta rupiah kalian dapat performance yang bisa gue bilang masih flagship. Dan setelah gue coba pun ini lihat, snappy banget, luar biasa, masih bener-bener responsif, full layarnya juga tajam banget, gue suka banget liatnya. Dan kameranya apalagi, ini dia hasil-hasil kameranya kalau kalian pengen coba lihat juga. Gue banyak ambil ini juga dari bekas foto Pixel 2 XL gue sebelumnya karena menurut gue kameranya mantep banget, buat selfie juga oke, buat kamera belakang juga oke. Memang sayangnya masih belum ada kamera kayak lensa wide ataupun lensa tele. Dan di Pixel 3 yang sekarang juga masih belum ada. Jadi makanya menurut gue Pixel 2 XL masih oke banget buat standar Google Pixel, at least. Plus buat kalian yang sering upload foto ke Instagram Story, Snapchat, Pixel 2 XL itu punya namanya Pixel Visual Core di mana kalian bisa upload foto ke Instagram dan Instagram Story tanpa terkompres kayak di Android lainnya. Cuma Pixel 2 sampai Pixel 3 yang punya guys saat ini. Jadi kalau foto bisa, kalau video masih sama aja. Nah, untuk videonya sendiri dia udah bisa 4K dan ada optical image stabilization-nya. Oke, so ini dia guys hasil kamera belakang video dari Google Pixel 2 XL. Ini menggunakan resolusi 4K dengan stabilizer juga. Gimana hasilnya? Menurut gue sih warna oke banget, kestabilan juga cukup oke, walaupun gak sestabil di Pixel 3a kemarin. Tapi udah lebih dari cukup sih buat gue. Nah, ini juga resolusi 4K. Audionya gimana? Let me know in the comments down below. Sekalian kita tes fokusnya. So fast. Nah, ini guys kamera depan dari Pixel 2 XL, videonya 1080p Full HD, jadi belum bisa 4K. Dan gimana guys hasilnya? Warna menurut gua oke, cuma gua merasa ini layarnya lagi agak sedikit gelap. Jadi gua akan coba terangin. Tapi audionya juga gimana? Warna sih oke banget, algoritma Google. Oke, so guys, itu tadi tes speaker dari Google Pixel 2 XL. Menurut gue buat standar hari ini speakernya masih oke banget, terutama dia udah stereo, kualitas suaranya oke, walaupun tadi waktu gue push ke 100% agak sedikit pecah, jadi akhirnya waktu gue turunin ke sekitar 80-an persen, masih bagus banget suaranya, enak banget. Gue menjadi nostalgic banget nonton konten di smartphone ini pas gue pakai Pixel 2 XL gue yang dulu. Ini situ aja guys, tadi unboxing dari Google Pixel 2 XL ini. Smartphone favorit gue di 2018, menurut gue tahun 2019 ini masih oke banget. Cuma emang dari segi penampilan aja yang mungkin agak sedikit old school ya, dengan ada bezel yang lumayan gede di atas dan di bawah. Tapi masih mending dibandingin sama Pixel 3 XL yang punya notch yang super gede itu. Menurut gue ini masih lebih oke penampilannya, performance-nya juga masih oke banget buat tahun ini. Apalagi layarnya juga oke, walaupun ada sedikit blue shift, performance segala macam juga masih enak banget. Dan gue pasti akan update kalian lagi beberapa hari ke depan dalam penggunaan gue buat smartphone Pixel 2 XL ini. Jadi make sure kalian follow Instagram juga @bestinotek karena gue bakal post Instagram story di sana. Subscribe juga ke Bestinotek YouTube channel. Like kalau kalian suka dengan videonya. Tulis komentar kalian tentang Pixel 2 XL ini, dan so far kalau gue sih happy banget guys. Harganya segitu. Dulu gue beli Pixel 2 XL tuh sekitar 11 juta rupiah waktu kayak awal-awal keluar. Sekarang udah 3 jutaan. Oke banget. Yes, itu aja. Thank you so much yang udah nonton. Nama gue Malvin. I'll see you guys on my next video. Ciao. Panda is back.